kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatan-Nya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kembali firman Tuhan, yaitu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, penyediaan Tuhan di masa yang sulit. Ya, kita akan baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan janji bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan yang kita butuhkan, sekalipun dalam masa-masa yang sulit, Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini banyak orang menjadi ragu, menjadi lemah karena ini masa yang sulit. Tetapi kita harus percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Sekalipun dalam masa yang sulit, Dia janji akan memenuhi segala keperluan kita. Nah, kata memenuhi di sini Bapak Ibu, ya dalam bahasa aslinya plero, ya dalam bahasa Inggrisnya supply, ya makanya ada istilah supplier. Ya kalau Bapak Ibu yang berjualan, yang bisnis ngerti supplier. Nah, jadi kata memenuhi itu membuat jadi penuh, mengisi sampai penuh. Seperti ibaratnya toko yang disuplai barang-barang sehingga terisi penuh dengan barang. Ketika habis barangnya, maka akan diisi kembali oleh yang namanya supplier. Jadi selama toko itu punya hubungan yang baik dengan supplier, maka toko itu, pemilik toko itu nggak perlu takut, sebab dia bisa hubungi suppliernya, dia bisa telepon, dia bisa minta barang itu kembali dan akan dikirim. Ya, jadi selama terhubung baik dengan supplier, demikian juga selama kita terhubung baik dengan Bapa di sorga, maka Dia sebagai supplier kita, sebagai sumber kita, sebagai sumber kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut. Ya. Nah,
Sebab Bapa di sorga adalah supplier, dia penyedia, dia penyuplai bagi anak-anaknya. Sebab itu ada dua hal yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, jadilah anak yang dekat dengan Bapa. Ya, Bapa pasti menyediakan buat anak-anaknya. Dia Bapa di sorga melebihi Bapa jasmani di dalam dunia. Kalau Bapa jasmani saja dia begitu peduli akan kebutuhan anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga, dia lebih daripada Bapa di dunia. Nah, yang pertama, jadilah anak yang dekat dengan Bapa. Selama anak itu tinggal dekat dengan Bapa, anak itu tidak keluar dari rumah Bapa, tidak menjauh, maka anak itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya, nah seperti yang dikisahkan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kenapa anak bungsu ini sampai kelaparan, melarat? Sebab dia keluar, dia menjauh, dia pergi dari rumah bapaknya, maka dia mengalami kelaparan. Ya, baik lapar jasmani, kesulitan makan, juga dia lapar rohani, kosong. Nah, sebab itu sama seperti kita, kalau kita anak, kita itu menjauh dari Bapa, meninggalkan persekutuan dengan Bapa, kita tidak lagi dekat dengan Bapa, maka kita akan mengalami yang namanya kelaparan, kekurangan. Sebab itu jadilah kita anak yang dekat dengan Bapa, selalu dekat. Hati kita itu dekat dengan Bapa di surga. Nah, tetapi perlu diketahui, kalau kita dekat dengan Bapa, apa yang harus kita lakukan? Ya, Yakobus 4 ayat ke-8, mendekatlah kepada Bapa, mendekatlah kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Tetapi ada syaratnya, yaitu dengan cara mentahirkan tangan dan menyucikan hati. Jadi Tuhan mau kalau kita dekat dengan Tuhan, kita harus mentahirkan tangan kita, perbuatan kita yang salah harus diakui, hati kita harus disucikan, ya, supaya kita bisa dekat dengan Bapa. Nah, jadi kalau kita mendekat dengan Bapa, kita harus membersihkan hati kita dan menyucikan hati kita. Kemudian kita mendekat kepada Bapa karena cinta. Jadi bukan karena kita cuma ingin berkatnya saja, ya. Kita harus jadi anak yang dekat karena kasih, karena ingin dekat dengan Bapa. Bukan cuma karena ingin diberkati, karena ingin disembuhkan dan sebagainya, tetapi kita mendekat karena kasih, ya. Nah, 1 Korintus 2 ayat ke-9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi semuanya itu disediakan untuk orang yang mengasihi Tuhan, dengan tulus, dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Nah, ketika anak bungsu itu kembali tinggal menyatu dalam rumah Bapa, maka anak bungsu itu kembali disediakan kebutuhannya. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara dan saya menyatu dengan firman, menyatu dengan Bapa, menyatu dengan Yesus, Yesus itu firman, maka kita tidak takut, tidak perlu takut masalah kebutuhan. Semuanya disediakan oleh Bapa. Yang kedua, selain kita jadi anak yang dekat dengan Bapa, yang kedua, jadilah anak yang taat kepada Bapa. Ya, kita akan baca dalam Kejadian 22 ayat ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang,
di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, kata Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan, itu mula-mula yaitu dari kisah bagaimana Abraham dipanggil, diutus oleh Tuhan naik ke Gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Dan kemudian Tuhan akhirnya menyediakan seekor anak domba. Ya, nah kemudian disitulah artinya Tuhan menyediakan, Yehovah Jireh. Nah, Abraham harus taat naik ke Gunung Moria, taat untuk mentaati perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya, lalu barulah Tuhan menyediakan. Nah, demikian juga kita, kalau kita mau mengalami janji penyediaan dari Tuhan, maka kita harus bersedia naik ke gunung Tuhan dengan membawa korban, yaitu apa? Korban ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu klaim bahwa Tuhan akan menyediakan, Tuhan janji akan menyiapkan segala kebutuhan kita, maka kita harus taat kepada Tuhan, taat, tunduk kepada firman Tuhan, baru firman itu, janji itu akan digenapi, ya, seperti Abraham. Nah, coba kita baca lagi dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai yang kedua, dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi Tuhan katakan, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kita. Yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan janji akan mengangkat kita, akan memberkati kita kalau kita mau betul-betul mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia. Sebab itu Bapak Ibu, taatlah kepada Tuhan, taatlah, tunduklah kepada firman Tuhan, lakukan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Masalah kebutuhan nanti itu akan disiapkan, disediakan oleh Tuhan Yesus. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi Abraham taat naik ke gunung Moria mempersembahkan anaknya. Dia taat, bahkan dia taat karena iman, Bapak Ibu. Bukan taat karena terpaksa, tapi taat karena iman, percaya bahwa Allah itu akan menyediakan yang dibutuhkan. Bahkan dia percaya, Abraham percaya, nanti anak yang dipersembahkan ini akan bisa bangkit. Demikian iman yang begitu besar kepada Allah. Kita taat kepada Allah, kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang sanggup menyediakan di masa yang sulit. Asal kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan. Ya, percayalah, kesimpulannya Bapak Ibu, ada dua hal, yaitu Allah akan menyediakan kita kalau kita jadi anak yang dekat dengan Bapa. Dekatlah, rindulah kepada Bapa. Tiap hari kita menanti-nantikan Bapa. Kita rindu untuk bersekutu dengan Bapa. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan doamu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan. Dekatlah dengan Bapa. Ya. Yang kedua, jadilah anak yang selalu taat, menurut kepada Bapa, menurut kepada firman Tuhan. Saya percaya apa yang Bapak Ibu butuhkan, Tuhan akan menyediakan. Bahkan Dia akan berikan lebih daripada apa yang kita minta dan kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat sedikit kebenaran firman-Mu. Kami percaya akan janji firman-Mu. Janji-Mu itu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, sekalipun dalam masa-masa yang sulit seperti ini, kami percaya Tuhan Engkau akan menyiapkan apa yang kami butuhkan Tuhan. Baik kebutuhan untuk keuangan, kebutuhan untuk keluarga, kesehatan, bahkan Tuhan damai sejahtera. Tuhan, semuanya Tuhan akan menyediakan bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, biarlah mereka makin mengasihi Engkau, makin mendekat dengan Engkau, makin taat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu memberkati kami,
berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.